Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, marilah kita awali dengan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita setelah memasuki tahun baru Hijrah perlu bersyukur karena kita dianjurkan ketika mengawali tahun baru, baik itu tahun baru Hijrah maupun tahun baru Masehi, kita awalnya supaya kita bermuhasabah, mengoreksi apa yang pernah kita lakukan dalam satu tahun. Kemudian dari evaluasi itu kita gunakan untuk berhijrah, pindah kepada yang lebih baik dari yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya kita juga perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sekalian diberi kesempatan bertambah umur untuk kita manfaatkan untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita berusaha untuk menjadi umat yang terbaik. Kita jangan sampai menjadi orang yang celaka. Sebab dalam salah satu hadis diterangkan, alamatus saqawati arba'at. Ada tanda-tanda celaka seseorang itu ada 4. Yang pertama, orang termasuk celaka itu orang yang tidak pernah mengingat dosa. Sedangkan semua manusia ini, kita akui atau tidak, semuanya itu memiliki dosa. Sedangkan ada orang yang tidak pernah mengingat tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini termasuk orang yang celaka. Yang kedua, orang yang termasuk celaka itu orang yang selalu menyebut-nyebut dalam kebaikan. Selalu diingat-ingat dalam kebaikan itu termasuk celaka. Mengapa celaka? Karena belum tentu kita berbuat baik itu mendapatkan kebaikan juga atau mendapatkan pahala dari Allah. Loh, karena demikian kok bisa berbuat baik kok tidak mendapatkan imbalan yang baik? Belum tentu, karena mungkin kita berbuat baik itu bukan karena Allah, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena mungkin kita biar dipuji orang, kemudian kita juga sombong, dan mungkin kita melakukan karena tidak ikhlas. Maka ini orang yang selalu menyebut-nyebut tentang kebaikan yang dilakukan itu juga termasuk tergolong orang yang celaka. Yang ketiga, termasuk orang yang celaka, itu orang yang memandang unggul dalam hal keduniaan. Jadi hal dunia dalam hal harta, ada kanan kirinya, tetangganya, selalu memandang seperti itu. Ini termasuk orang yang celaka. Hidup seperti ini bagaimana bisa tentram? Karena hanya melihat, maka akan muncul iri, dengki, serai, dan nanti kalau itu sudah pada puncaknya akan muncul kefitnahan kepada orang lain. Dan yang keempat, orang yang memandang rendah tentang soal agama, jadi orang lain dianggap itu rendah pengetahuan agama, ini termasuk celaka. Nah, orang yang seperti ini karena memandang orang lain itu agamanya rendah, tidak mau berusaha untuk menjadi orang yang lebih mumpuni, lebih baik kaitannya dengan pengetahuan agama. Nah, 4 hal inilah barangkali kita perlu evaluasi, dasar evaluasi. Karena setelah evaluasi itu kita harus bagaimana? Harus ada peningkatan.
peningkatan dalam tahun baru. Di antaranya kita harus ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kalau menurut Profesor Dr. Damarjati Supadjar itu, dalam tingkatan-tingkatan itu seseorang ada 3. Yang pertama diambil dari judul atau dalam surah dalam Al-Quran, namanya Al-Ankabut. Kemudian yang kedua An-Naml. Tingkatan yang ketiga itu An-Nahl. Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Di seseorang yang hanya kepingin laba, tidak pernah kepingin itu untung atau kepingin rugi, ini hanya laba-laba gitu. Yang dihitung hanya seperti itu. Kita bisa tahu yang namanya laba-laba atau bahasa Jawanya itu belandindong. Itu hanya pasang jaring. Kalau ada nyamuk, ada hewan yang kecil itu masuk pada jaringnya, kemudian dimakan. Tapi ini masih ada kebaikannya, sebab tidak, katakanlah untuk diri sendiri, tidak mengganggu pada tetangganya, kepada orang lain. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, orang itu bisa dikatakan baik, itu punya sifat An-Naml. An-Naml itu semut. Kehidupan semut itu sudah lebih baik. Orang yang hidup di dalam masyarakat itu diumpamakan seperti semut itu sudah baik kalau dibandingkan dengan laba-laba. Di semut itu sudah tertata, ada organisasinya, ada pimpinannya. Kalau ada makanan yang kecil saja, bahasa yang kita lihat itu cuilan makanan atau cuilan roti, itu disurung-surung oleh semut yang lain. Kemudian juga ada yang ngeret, tapi juga ada semut yang nakal, barangkali di masyarakat seperti itu. Temannya dorong, kemudian ada yang narik, tapi juga ada, justru ada di atas roti sambil makan. Itulah rona-rona di dalam masyarakat itu seperti itu. Ini semut. Semut itu bisa diterjemahkan kalau ketemu dengan semut yang lain, itu bisa diartikan itu berhenti sebentar, kemudian bersalaman, itu semut. Jadi sudah lebih baik. Semut itu ditata dalam rumah tangganya, itu ada kamar untuk pimpinannya, ada kamar untuk makanan, itu sudah tertata. Ini semut. Jadi kehidupan An-Naml, orang yang seperti tabiatnya semut itu sudah lebih baik daripada laba-laba. Lah yang lebih baik itu tingkatan yang ketiga itu An-Nahl. An-Nahl itu lebah. Lebah. Lebah itu dikatakan dalam salah satu hadis itu diperumpamakan seorang yang beriman itu seperti lebah. Lebah itu yang dimakan idza akalat thayyibah, yang dimakan yang baik-baik. Kemudian kalau itu mengeluarkan juga mengeluarkan yang bermanfaat, madu. Tapi perlu diingat, lebah itu kalau diganggu, maka lebah itu juga akan menampakkan protesnya. Apa yang dikeluarkan itu sengatan. Orang Muslim juga sama. Orang yang beriman juga sama tabiatnya seperti lebah. Yang dimakan seorang Muslim itu yang baik-baik, yang halal, yang thayyib. Kemudian yang dikeluarkan baik perkataannya, ucapannya, tingkah lakunya itu serba baik. Kemudian juga tidak pernah merugikan orang lain. Seperti lebah itu walaupun hinggap dalam dahan yang lapuk, maka tidak akan merusakkan yang dihinggapi. Seorang Muslim yang itu di lingkungan RT, RW atau di masyarakat, itu juga tidak akan merusakkan lingkungan itu karena iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya
dalam rangka tahun baru itu. Semua orang itu berdoa. Doanya apa? Doanya supaya diberikan panjang umur. Maka dalam hal ini ada salah satu hadis yang menerangkan, ada resep supaya kita itu bisa panjang umur, yang berbunyi sittatun azyatazitul umur. Ada 6 hal yang bisa itu memperpanjang umur. Apa itu yang 6 itu? Barangkali itu bisa kita lakukan, syukur semuanya bisa kita lakukan, sehingga doa kita nanti dikabulkan untuk menjadi orang yang panjang umur, yang bermanfaat. Yang pertama, resep yang perlu kita lakukan yaitu silaturahmi. Ini bisa memperpanjang umur. Kalau orang Jawa menyampaikan, yen kepingin berhasil, sukses, tindakno, ini bentuk dari silaturahmi. Ameng-ameng, omong-omong, iming-iming. Artinya apa tuh silaturahmi? Ameng-ameng itu sonjo, rekreasi. Setelah itu ketemu dengan saudaranya, omong-omong. Apa yang diomongkan? Itu iming-iming. Apa karena kegiatan keagamaan, apa itu ajak bersodakoh, atau benar-benar itu memberikan dagangan itu supaya laku, atau bisa diajak itu besanan. Itu juga hasil dari silaturahmi. Ini yang pertama. Jadi seorang yang silaturahmi itu ternyata luar biasa, itu bisa memperpanjang umur. Karena apa? Secara lahiriah ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan kenalannya yang baik, itu menyenangkan. Yang kedua, kalau kepingin panjang umur, jamaah sekalian, itu lakukanlah dengan ad-doa. Ad-doa umuhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Mulai mau tidur, bangun tidur, kegiatan apapun sebetulnya kita itu dianjurkan untuk doa. Mau makan, kita berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Masuk WC, kita berdoa. Mau pakai pakaian, berdoa. Apapun itu kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, orang yang selalu berdoa kepada Allah, itu nanti akan dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, kalau kepingin panjang umur, maka lakukanlah, ya, lakukanlah. Jadi as-sodakoh. Sodakoh itu bisa mempanjang umur. Bahkan pahala sedekah itu luar biasa. As-sodakoh itu daf'ul bala. Sodakoh itu bisa nolak bala. Ada salah satu hadis yang menerangkan pada kita sekalian. Orang yang ahli sedekah, orang yang ahli infak, orang yang selalu berzakat, itu kita nanti dekat. Jadi orang yang ahli sedekah itu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idu minan nar. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Ini orang yang ahli sedekah. Dan sedekah itu nanti akan diganti. Zakat, infak itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran banyak yang menerangkan kaitannya dengan penggantian ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Jadi kalau kita itu mau menginfakkan, mengsedekahkan harta kita, misalkan diumpamakan seperti kita menanam biji. Yang biji itu akan tumbuh menjadi batang dan ada cabangnya. Setiap cabangnya ada 7, setiap cabang akan berbuah 100. Satu biji akan menjadi 700 lipatan. Ini kalau kita mau melakukan bersedekah, dan ini ayat Al-Quran mesti benarnya. Maka mari kita lakukan untuk bersedekah supaya kita itu panjang umur. Yang keempat,
Kepengen panjang umur, dalam hadis itu diterangkan birrul waliden, berbakti kepada orang tua. Ini penting karena kita semuanya itu punya orang tua. Ada salah satu hadis yang menerangkan khamsun minal ibadah, ada 5 hal yang termasuk ibadah, salah satunya an-nadru minal wajil waliden, nonton wajah wong tua kuwi termasuk ibadah. Kita hanya mau melihat wajahnya saja termasuk ibadah. Orang tua itu kalau kita berkunjung sowan kepada orang tua tidak minta apa-apa, tapi didatangi itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Apalagi kita memberikan apa-apa. Ini birrul waliden. Nah, bagi yang sudah meninggal dunia bagaimana berbakti kita? Kita doakan supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang kelima, sholat pada waktu malam. Ini juga resep untuk bisa panjang umur. Ini juga berat, tapi kalau kita lakukan nanti menjadi habit, kebiasaan. Itu kalau kita tidak sholat pada waktu malam, itu nanti kita juga akan merasa gelo. Yang berikutnya, yang terakhir, kalau kepingin panjang umur, ini kita sekalian untuk selalu beristighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah sebelum fajar. Kita sebelum fajar itu sudah kita mulai, karena kita tadi merasa kita itu berdosa, selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sitah, 6 hal inilah barangkali menjadi perhatian kita. Syukur bisa melakukan semuanya, sehingga kita itu umur kita menjadi panjang dan bermanfaat. Barangkali itu untuk materi kajian pada saat ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.